Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan menyampaikan materi kuliah manajemen pemasaran 1, yaitu untuk pertemuan yang ketiga akan kami sampaikan materi utama yaitu fungsi dan tujuan manajemen pemasaran. Yang kemarin sudah saya sampaikan tentang konsep-konsep inti dan konsep lainnya. Belajar tentang bisnis, apabila kalian tengah belajar tentang bisnis, maka pastinya salah satu dari materi pembelajaran kalian adalah manajemen pemasaran. Itu pokok utamanya di dalam bisnis. Tanpa pemasaran, tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi, kemarin sudah saya sampaikan juga tentang pengertian pemasaran. Di sini pengertian secara umum tentang manajemen pemasaran, yaitu merupakan serangkaian proses dari analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sekaligus pengendalian pada sebuah kegiatan pemasaran yang memiliki tujuan guna mencapai target dari perusahaan secara efektif dan efisien. Hal lain yang juga dipelajari oleh manajer pemasaran yaitu diferensiasi produk serta posisi kompetitif, tingkat integrasi vertikal, riwayat respon perkembangan industri, dan juga faktor lainnya yang masih berhubungan dengan kompetitor. Ini yang akan datang. Jadi luas sekali kalau tentang pemasaran itu materinya. Sebagai alat manajemen yaitu sumber lain yang mengatakan bahwa manajemen pemasaran itu merupakan alat. Jadi manajemen itu yang digunakan dalam menganalisis perencanaan, adanya penerapan, juga pengendalian. Pengendalian dalam sebuah program di perusahaan. Pengendalian dalam arti produk dan pengendalian segala rencana, planning, itu ada pengendaliannya. Serta lebih dirancang untuk menciptakan, membangun, mempertahankan pertukaran supaya dapat memberikan keuntungan. Itu alat manajemennya. Istilah penting dalam konteks pemasaran. 1, konteksnya yaitu produk. Produk itu produk apa saja? Produk bisa barang, bisa jasa, bisa ide atau hak cipta. 2, nilai. Nilai suatu produk bisa, nilai suatu jasa bisa. 3, biaya. Biaya juga biaya barang tersebut, biaya produk, biaya jasa. Dan 4, kepuasan. Kepuasan itu menyangkut kepuasan pelanggan. Nah, 5, pasar. Pasar ini harus melalui riset. Perencanaan strategi pemasaran. Di dalamnya terdiri dari target market, target pasar. 2, bauran marketing mix. Ya. Pembagian fungsi manajemen pemasaran. Tahap perkembangan manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran. Terdiri dari fungsinya apa dalam manajemen pemasaran? 1, fungsi penyampaian produk, distribusi. 2, fungsi jual beli, trading. 3, fungsi penyediaan sarana, fasilitas. 4, fungsi untuk melakukan riset. Pembagian tujuan pemasaran terdiri dari tujuan manajemen pemasaran 1,
menambah permintaan. 2, menciptakan kepuasan konsumen. 3, memperoleh market share. 4, supaya mendapatkan profit lebih banyak. 5, membuat brand atau citra. Tujuan manajemen pemasaran dari segi jangka waktu. 1, mempunyai jangka waktu 1, jangka waktu pendek. 2, jangka waktu menengah, jangka panjang. Akan saya jelaskan istilah penting dalam konteks pemasaran. Berikut adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam konteks pemasaran. Antara lain yaitu 1, tadi produk, barang atau jasa atau ide. Merupakan semua hasil kerja manusia yang bisa ditawarkan terhadap manusia lainnya, baik itu dalam wujud barang, jasa, atau ide. Konsumen nantinya akan menyukai produk dengan menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik, serta sifat terbaik. Sehingga hal itu akan membuat perusahaan harus memfokuskan dirinya terhadap perbaikan produk yang terus-menerus. Menyukai produk yang mudah didapatkan serta harga yang terjangkau. Karenanya, manajemen harus berfokus pada perbaikan efisiensi produk serta distribusi. Melayani konsumen sebaik mungkin. Yang kedua, nilai. Perkiraan konsumen terhadap sebuah produk untuk kepuasan mereka. Apa yang dirasakan atau diinginkan, perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan sebab mempunyai dan memakai sebuah produk serta biaya untuk mempunyai produk tersebut dengan biaya terjangkau. Yang ketiga, itu biaya. Harga yang harus dibayarkan oleh konsumen atas produk yang ia konsumsi. Yang ketiga, jadi ada nilai, ada biaya, ada kepuasan. Seberapa puas konsumen mengenai produk yang mereka konsumsi. Jadi kesesuaian antara harapan dengan kenyataan. Kepuasan, customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Tingkatan di mana kinerja yang dirasakan perceived performance produk akan sesuai dengan harapan dari seorang pembeli atau tidak. Tuh. Kelima, tempat yang berisi seluruh pelanggan potensial yang berniat guna bertransaksi pada produk tersebut. Menginjak perencanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran, marketing strategi. Nanti akan saya jelaskan secara khusus ke depannya. Merupakan suatu proses untuk menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran, marketing mix yang terkait di mana target market 1. Bentar, minum. Target market merupakan sekumpulan pelanggan homogen atau pasar yang ingin dilayani permintaannya oleh suatu perusahaan. 2, bauran pemasaran, yaitu marketing mix. Marketing mix merupakan berbagai variabel yang disusun oleh perusahaan dalam rangka guna memuaskan target market tersebut. Marketing mix ini merupakan suatu kombinasi dari 4 variabel atau aktivitas yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Di antaranya adalah produk, struktur harga, kegiatan promosi, serta sistem saluran distribusi, jadi pokok
pokok dari marketing mix itu ada produk, ada harga, ada promosi, dan ada distribusi. Beragam variabel marketing mix di atas bisa digunakan sebagai dasar untuk mengambil sebuah strategi dalam usaha memperoleh posisi yang sangat strategis di pasar. Tahap perkembangan manajemen pemasaran. Sebagai tambahan informasi untuk kalian semua, manajemen pemasaran juga mengalami beragam perkembangan. Kenapa bisa demikian? Sebab terjadinya revolusi industri, beberapa tahapannya adalah sebagai berikut. Tahap orientasi produksi, tahap orientasi penjualan, tahap orientasi pemasaran, tahap orientasi sosial atau masyarakat, yaitu melihat budaya masyarakatnya, itu ada tahap-tahapnya. Fungsi, nah sekarang menginjak pada fungsi manajemen pemasaran. Berikut adalah beberapa fungsi penting dari adanya manajemen pemasaran, antara lain yaitu fungsi 1, penyampaian produk atau distribusi. Fungsi dari manajemen pemasaran ini sangat penting sekali. Dengan tujuan apa? Supaya produk yang dibuat oleh perusahaan diketahui oleh masyarakat luas. Maka masyarakat akan tertarik untuk membelinya. Jadi produk itu harus dipasarkan, tidak disimpan. Disimpan hanya tertentu, waktu-waktu tertentu. Dengan tidak adanya fungsi pertama ini, maka bagaimana masyarakat tahu mengenai produk kita? Jadi sangat penting sekali tentang pemasaran. Sehingga apa gunanya apabila kita dapat membuat sebuah produk namun masyarakat tidak tahu letak dari produk kita? Sebagai contoh adalah satu, nama Gilang akan merintis usaha untuk menjual jasa penitipan barang atau jasa cuci mobil. Di awal ia mendirikan usaha jasanya tersebut hanya Gilang saja yang tahu. Maka dari itu ia butuh melakukan promosi atau menyampaikan produk yang sudah dibuatnya kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya Gilang melakukan promosi ke berbagai media sosial, media cetak, media door to door, agar masyarakat tahu mengenai usaha jasa yang dibuat Gilang, jasa penitipan atau jasa cuci mobil yang dimiliki oleh Gilang. Yang kedua adalah fungsi jual beli, trading. Fungsi manajemen yang kedua adalah hakikat dasar dari manajemen pemasaran guna bisa memberikan keuntungan dari proses jual beli produk yang ia punya. Jual beli tersebut adalah aktivitas dari adanya transaksi produk, baik itu dalam bentuk barang ataupun jasa yang dilakukan oleh produsen dengan konsumen, produsen dan konsumen. Apabila benar-benar prinsip ini dapat diterapkan oleh manajemen pemasaran, maka hal ini akan memberikan manfaat untuk perusahaan dan juga konsumen. Kalau perusahaan memberikan keuntungan, kalau konsumen memberikan kepuasan. Sebagai contoh, suatu perusahaan mampu untuk melakukan manajemen pemasaran dengan baik, sehingga produk yang ditawarkannya pun banyak diminati serta dibeli oleh konsumen atau masyarakat. Dari sinilah fungsi dari jual beli tersebut bisa memberikan keuntungan untuk pihak perusahaan sekaligus memberikan kepuasan oleh konsumen. Perusahaan nantinya akan memperoleh keuntungan sebab
jumlah penerimaan dari hasil penjualan produknya lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi. Sementara untuk konsumen akan mendapatkan keuntungan supaya bisa memenuhi kebutuhan atau kepuasan. Sebagai contoh, yaitu sebuah perusahaan besar akan mendistribusikan produknya menuju berbagai daerah di penjuru tanah air, penjuru tempat. Namun demikian perusahaan tersebut tidak mungkin apabila barang dari proses produksi terus diantar ke daerah serta langsung dijual di sana. Pastilah perusahaan nantinya harus menyimpan produknya terlebih dahulu di suatu gudang atau pergudangan sebelum siap untuk dipasarkan. Jadi penyimpanan sementara waktu. Yang keempat, fungsi untuk melakukan riset. Manajemen pemasaran pun harus mengadakan riset terhadap konsumen mengenai barang apa yang tengah diperlukan oleh konsumen. Sehingga di dalam proses pemasarannya nanti akan dapat diterima dan laku di pasaran. Sudah terbukti hasilnya bagus, kualitasnya bagus, kemasannya bagus, mereknya juga bagus. Ya, jadi akan membuat konsumen lebih percaya dengan adanya riset tersebut. Sebagai contoh, Gilang merupakan seorang manajer pemasaran dalam sebuah perusahaan sepatu. Gilang tengah melakukan penelitian bagaimana caranya supaya sepatu itu bisa laris terjual di pasaran. Lalu Gilang melakukan berbagai kerjasama dengan artis, untuk menyelenggarakan cinta produk lokal atau dengan berjalan atau dengan contoh-contoh promosi yang lain. Dari kerjasama inilah sepatu tersebut banyak diminati dan juga dibeli oleh masyarakat luas. Yang kelima, fungsi pemrosesan, processing. Fungsi pemrosesan adalah suatu proses pengubahan sebuah barang agar menjadi barang yang mempunyai nilai tambah, sehingga nantinya akan menambah nilai jual dari barang tersebut. Jadi processing itu bahan mentah menjadi bahan matang, atau bahan mentah menjadi bahan jadi, atau bahan yang sudah sempurna. Itu fungsi processing. Sebagai contoh, harga dari sebuah anggur sebesar 5.000, serta selanjutnya anggur tersebut akan diubah menjadi selai anggur, sehingga akan menambah nilai produk tersebut, serta akan menambah harga jual barang tersebut menjadi sebesar 12.000. Jadi harga tadinya masih berupa anggur mentah diproses menjadi selai sehingga akan menaikkan nilai jual. Itu contoh dari fungsi tersebut. Tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran, kenapa sih manajemen pemasaran itu diperlukan? Ya tentu saja sebab mempunyai maksud serta tujuan sehingga manajemen pemasaran tersebut mempunyai tujuan secara umum seperti di bawah ini. Menambah permintaan. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama merupakan guna menambah permintaan. Permintaan dari konsumen, permintaan dari masyarakat. Coba bayangin apabila kita menjual suatu produk, namun produk yang kita jual tidak ada permintaan sama sekali. Apa enggak pusing? Apa enggak manajernya bingung? Tanpa ada permintaan, apakah harus meneruskan produknya?
Ya, itu menambah permintaan isinya. Yang dikatakan produk tanpa permintaan berarti akan rugi besar. Oleh sebab itu, manajemen pemasaran akan memikirkan kemasan, packaging, pak yang menarik terhadap produk mereka. Dibuat kemasan yang bagus. Hal tersebut bertujuan supaya masyarakat atau konsumen tertarik mau membeli produk mereka. Yang kedua, menciptakan kepuasan konsumen. Tujuan dari manajemen pemasaran berikutnya adalah bisa menciptakan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tercipta sebab adanya konsumen yang memperoleh beberapa kepuasan seperti surplus konsumen. Surplus konsumen ini diperoleh dari penukaran uang yang mereka kasih menjadi barang yang mereka inginkan. Sebagai contoh adalah seorang konsumen ingin membeli smartphone sebab beserta ia memperoleh cashback dari pembelian smartphone tersebut. Cashback tersebutlah yang disebut sebagai surplus konsumen atau bonus atau diskon. Ini diantaranya utility atau kepuasan. Utility atau kepuasan dari pembelian produk. Konsumen nantinya akan memperoleh beberapa utility seperti di bawah ini. 1. Time utility adalah pertambahan kepuasan konsumen sebab konsumen memperoleh produk tersebut di waktu yang sesuai. Yang ketiga, please utility. Artinya adalah nilai kepuasan konsumen yang akan bertambah apabila konsumen dapat memperoleh yang mereka inginkan dengan jarak yang lebih dekat. Yang keempat, owner utility merupakan pertambahan nilai kepuasan dari konsumen sebab konsumen bisa mempunyai atau membeli suatu barang. 3, ini menyangkut market share. Perlu kalian ketahui bahwa market share adalah jumlah seluruh permintaan dari konsumen kepada barang dan juga jasa yang bisa mencerminkan golongan konsumen berdasarkan dengan karakter khasnya. Sehingga manajer pemasaran dapat memperoleh data mengenai perilaku konsumen. Kemarin sudah saya sampaikan data perilaku konsumen. Sebagian sudah saya jelaskan. Yang pertemuan kedua itu dari market share, menyangkut perilaku konsumen. Market share juga sangat bermanfaat apabila dalam sebuah perusahaan memperoleh kompetitor, persaingan atau pesaing dari perusahaan lain yang mempunyai produk yang sejenis dengan mereka. Sehingga disinilah manajemen pemasaran akan sangat memerlukan untuk beradu strategi yang mereka punya supaya produk atau layanannya laris di pasaran. Lebih laris di pasaran. Yang keempat, supaya mendapatkan profit. Lah itu semua perusahaan yang didamba-dambakan, yang diinginkan ini. Tujuan utama dari suatu manajemen pemasaran yaitu guna memperoleh profit atau keuntungan maksimum dengan
pengeluaran tertentu. Peroleh dari sebuah perusahaan juga bisa dipakai guna mengukur kesuksesan dalam suatu perusahaan. Keuntungan ini dapat diperoleh oleh manajemen pemasaran yang mampu bekerja dengan baik, sehingga pemasaran produk perusahaan itu dapat membuat produknya laku keras di pasaran, sehingga menambah keuntungan lebih besar. Ini yang dicari-cari oleh perusahaan. Ya. Yang kelima, membuat branding atau citra. Tujuan dari adanya manajemen pemasaran tersebut adalah untuk bisa membuat branding atau citra yang positif di mata masyarakat kepada produknya. Maka dari itu, masyarakat akan mau serta mampu membeli produknya dengan senang hati. Apabila brandingnya, citranya bagus, kualitasnya bagus, tidak mengecewakan oleh konsumen, konsumen akan selalu membeli produknya. Itu adalah branding, mempunyai nama tersendiri. Sebagai contoh, kita bandingkan antara KFC dengan penjual ayam goreng yang ada di jalanan. Pada dasarnya keduanya menjual produk yang sama. Namun demikian, konsumen mau serta mampu membeli ayam di KFC yang notabene memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan ayam goreng di jalanan. Padahal sama-sama dengan ayam digoreng. Tapi ada merek dan tidak ada merek, tidak ada brand maupun ada brandnya. Brandnya kalau yang dibuat luar negeri, wah orang langsung berduyun-duyun merasa kualitasnya lebih bagus, padahal belum tentu. Hal tersebut disebabkan KFC mempunyai brand atau citra yang besar serta positif di masyarakat. Ya, itu yang namanya brand. 6. Menjaga keberlangsungan hidup usaha. Kelangsungan hidup dalam perusahaan adalah tanggung jawab dari manajer, termasuk di dalamnya mencakup manajer pemasaran. Itu sangat penting sekali. Sebagai ujung tombak. Manajemen pemasaran sebagai ujung tombak untung dan ruginya suatu perusahaan. Hal tersebut tak lepas sebab pemasaran sangat memiliki peranan yang sangat penting di dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Apabila produknya di pasaran laku, hal itu akan membuat perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Nah, di sisi ini perusahaan juga harus tahu yang namanya manajer perusahaan itu harus diberi bonus plus kalau mendapatkan pemasaran yang bagus, keuntungan yang besar. Sebagai contoh, Gilang mempunyai usaha bakso serta memiliki manajemen pemasaran yang baik, sehingga hal tersebut membuat baksonya laku keras. Dan Gilang bisa memperoleh profit yang besar. Sebagian dari profit itu kemudian Gilang pakai untuk membeli bahan yang digunakan untuk membuat baksonya lagi, supaya usahanya untuk menjual bakso tetap bisa berlangsung terus. Itu yang namanya menjaga kelangsungan hidup melalui pemasaran. Menginjak tujuan manajemen pemasaran dari segi jangka waktu. Tujuan manajemen pemasaran juga bisa kita lihat dari segi jangka waktunya, antara lain yaitu jangka pendek, satu jangka pendek. Tujuan jangka pendek untuk perusahaan merupakan untung secepat mungkin. Hari ini untung sebanyak mungkin, yang berarti tidak menyisakan produknya, yang berarti bahwa bisa menutup seluruh biaya-biaya produksi yang telah digunakan.
serta apabila dijumpai adanya kelebihan maka bisa disebut mendapatkan laba atau keuntungan. Apabila masih ada sisa produknya itu berupa keuntungannya. Jangka menengah yang kedua, tadi jangka pendek, jangka menengah. Tujuan jangka menengah merupakan mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total volume penjualan, memperluas cakupan promosi, serta berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Jadi imbang antara yang dikeluarkan dengan yang dimasukkan atau pemasukan. Ya, itu merupakan jangka menengah. Yang ketiga adalah jangka panjang. Untuk jangka panjang, perusahaan adalah mempertahankan para pelanggan setia supaya tetap loyal dengan produknya. Di antaranya dengan menerapkan produk yang inovatif, kreatif, serta berdaya guna lebih, dan juga memberikan potongan harga khusus untuk pelanggan. Ya, yang dimaksud inovatif itu menyesuaikan, bisa saja menyesuaikan lingkungan masyarakat, bisa menyesuaikan budaya, bisa menyesuaikan konsumen, kemauan konsumen, atau keinginan konsumen. Bisa menyesuaikan kondisi. Jadi inovatif, kreatif itu menjadi nilai plus bagi perusahaan produknya, terhadap produknya untuk jangka panjang. Kalau monoton itu saja kadang orang jenuh, kadang orang punya bosan, konsumen bosan dengan adanya itu saja, modelnya itu saja. Jadi harus punya inovatif, variatif, ya, itu jangka panjang. Demikianlah ulasan singkat kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ulasan di atas mengenai dapat kalian jadikan sebagai bahan belajar kalian. Kalian tentunya calon-calon pengusaha, calon-calon sukses pengusaha dalam bisnis. Saya memberikan sisipan setiap saya memberikan materi akan saya beri sisipan dan tip motivator. 1. Bangun 3 jam sebelum jam kerja. Jam kerja berapa? Jadi kalau memang jam kerja jam 7, 3 jam ke belakang. 6, 5, 4, itu harus sudah bangun. Jangan nyantai-nyantai kalau ingin jadi orang sukses. Memiliki target harian. Mempunyai perencanaan dan mempunyai target. Setiap hari, apa yang saya lakukan? Apa yang saya kerjakan? Tidak pernah berhenti belajar. Dalam arti belajar persaingan, belajar lewat apapun, itu tidak pernah berhenti belajar. Menambah jaringan pertemanan, menambah kawan banyak atau sahabat banyak. Bergaya hidup sehat, jangan jorok. Artinya kalau dalam tubuh itu membuat sakit, hindari. Umpama merokok, hindari merokok. Umpama minum minuman keras, itu akan membuat sakit fisik di dalamnya. Hindari. Jadi namanya bergaya hidup sehat itu hindari yang jelek-jelek untuk fisik. Lebih banyak membaca daripada nonton TV. Karena nonton TV itu hanya tipu daya. Kebanyakan sinetron, pusing sendiri. 7. Kesuksesan datang dari diri sendiri. Ini tip-tip sukses, tip-tip orang
ingin sukses. Orang ingin sukses. Ya. Ini tadi materi hari ini. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan menjadi manfaat ke depan kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.